حي على Alhamdulillahilladzi tajaba fi hijabi jalalihi fala ta'ra'ul uyun wa tafarrada fi sifati kamalihi fala tukhaliduhu dhunun wa hakama ala ibadihi bi syurbi kasil manun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bimahamidillati yadhkuruhu bihal hamidun wa ashkuruhu bisyukrihi alladhi taqirru bihil uyun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimu bima kana qabla an yakun wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ya lahu min nabiyyi tasharrafat bihil anbiya wal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa rasul sayyidina azim dzil qalbir rahim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yub'atsun wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Al-Fajar Kalitan ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan semoga ketakwaan kita ini akan memperlihatkan seberapa jauh, seberapa tebal keimanan kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula, kita sebulan lewat telah lalui, yaitu bulan Muharram atau tahun baru Hijriah, di mana kita perlu evaluasi, introspeksi pada diri kita masing-masing, seberapa jauh amalan-amalan kita yang telah kita lalui atau kita amalkan, perlu kita ke depan untuk memperbaikinya, untuk menambah ketakwaan kita ini semakin ke depan, yaitu semakin tua kita ini akan lebih sempurna daripada tahun-tahun sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW di dalam beberapa hadis antara lain, perlu kita ini selalu dekat atau selalu bertanya kepada para ulama
sehingga di dalam melaksanakan ibadah kita ini tidak terlepas dari koridor agama Islam yang telah dibawa oleh para ulama. Dalam hadisnya, al-ulama warasatul anbiya tuhibbuhum ahlus samai wa tastaghfiru lahumul khitan fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Yang artinya ulama itu adalah termasuk pewaris Nabi. Ahli langit atau para malaikat mencintai mereka, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk mereka bila mana mereka itu sudah mati hingga hari kiamat. Kemudian di hadis lain, al-ulama masabihul ard wa khulafaul anbiya wa warsati warsahul anbiya. Yang artinya ulama itu adalah sebagai lampu-lampu bumi, pengganti para nabi, pewaris dan juga pewaris para nabi. Di dalam hadis ini perlu kita simpulkan bahwa pentingnya kita ini untuk memuliakan ulama. Akan tetapi pada akhir zaman ini kelihatannya para ulama sudah dinomorduakan. Kita lebih percaya dengan medsos. Hal yang semacam ini perlu kita koreksi. Apakah medsos semuanya ini yang kita selalu bawa ini bisa dipercaya? Semua itu harus ada cross check sehingga kita tidak salah untuk memahami setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang kurang tepat, sehingga kita sudah tersetting pemikiran kita ini dengan pemikiran yang kurang benar. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallahu min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya sesungguhnya yang aku takutkan, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah hamba-hambanya hanyalah para ulama, dan sesungguhnya Allah berkuasa lagi Maha Pengampun. Kemudian ada beberapa prediksi dari Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman, sebagaimana dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullahu ta'ala bi thalathati baliyatin ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wa sanya sallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalithu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang artinya adalah nanti akan terjadi atau akan datang kepada umatku sesudah masa-masa yang cukup lama, yaitu antara lain mereka itu menjauhi para ulama dan ahli fikih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu cobaan yang akan menimpa baginya. Cobaan apakah yang akan terjadi? Yang pertama adalah Allah menghilangkan berkah dari pekerjaannya mereka. Kemudian yang kedua adalah Allah menguasakan kepada mereka adalah seorang penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga adalah mereka keluar dari dunia atau sudah mati dalam keadaan tanpa iman. Hal yang semacam ini bisa kita koreksi. Yang pertama adalah kita pada akhir-akhir zaman ini, yaitu kita selalu percaya kepada berita-berita yang kurang kita fahami. Kalau dulu kita masih awal-awalnya megang HP, 90% kita percaya apa yang ada di HP itu sendiri. Akan tapi sekarang sudah cukup lama kita berkecimpung setiap hari mencet HP, akhirnya banyak kebohongan. Makanya sekarang dibalik 80% semua apa yang ada di HP itu adalah perlu diteliti atau cross check. Kemudian yang kedua adalah apakah benar pada akhir zaman orang-orang yang berkuasa adalah mempunyai sifat yang zalim.
Ini perlu kita teliti, kita cross check. Akhir-akhir ini banyak atau ada beberapa daerah yang rakyatnya mendemo penguasanya atau bupatinya karena apa? Mengambil kebijakan yang tidak meringankan rakyatnya, akan tapi justru memberatkan. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena ini sudah menjadi viral di mana di Kabupaten Pati, Cirebon, Semarang. Inilah APBD-nya dinaikkan yang cukup lumayan, dan ini adalah sangat memberatkan pada rakyatnya. Kemudian terakhir, yang ketiga adalah mereka keluar dari dunia atau meninggalkan dunia ini keadaan tanpa iman. Hal yang semacam ini bisa kita koreksi. Sebetulnya kita ini sudah banyak, saudara kita ini sudah benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi hidayah itu tidak bertahan lama. Pada akhir-akhir hayatnya justru dia itu adalah menjadi murtad. Hal yang semacam ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan apa yang telah menjadi prediksi Rasulullah ini tidak akan menimpa di dalam keluarga kita ini. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi pada diri kita dan keluarga kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.